Halo, selamat datang di Wayan Alit Channel, channel ternak babi rumahan. Kali ini kita berternak di dalam kesempatan yang baik ini kita berbagi informasi tentang proses kita menjual babi kita, di mana saat sekarang ini kita sudah 3 bulan kita pelihara anak babi kita, jadi kita akan jual walaupun belum maksimal karena tempatnya ini sudah tidak ada untuk kandang kosong. Mungkin sebelahnya sudah akan kita sapih dengan induknya, jadi sekarang kita akan jual babi kita dengan mendatangkan sedekahnya langsung ke kandang. Jadi ini rawatan kita dengan pakan yang sangat sederhana, di mana keadaan sekarang ini kita memberikan pakannya dengan pakan campuran, di mana kita tetap memberikan pakan pabrikan, tapi dengan cara kita campur dengan memberikan hijauan seperti sayuran. Seperti kemarin kita sempat bagikan kepada sahabat sayuran dan ditambah dengan sayur pisang, kedepok pisang itu kita campur dengan sayuran hijau seperti daun talas, itu juga kita campurkan kepada pakannya. Jadi hasilnya seperti ini. Memang walaupun hasilnya tidak maksimal, tapi kita bisa menekan biayanya. Biaya pakan sekarang sangat mahal, di mana pakannya mahal, harga babi besarnya itu di bawah 30, jadi sedikit kita mendapatkan selisihnya, karena kita ketahui kalau kita beli bibit itu akan lebih banyak lagi kurangnya, karena kita ini memelihara anak babi dari indukannya langsung, jadi kita bisa menekan biaya bibitnya, jadi kita bisa memberikan keuntungannya secara maksimal. Kita hanya mengeluarkan biaya pakan saja, tapi perhitungan kita juga harus kita pertimbangkan jikalau kita membeli anaknya. Jadi sekarang ini saat harus kita tidak selalu tergantungan dengan pakan pabrik, jadi kita harus memanfaatkan limbah-limbah yang ada di rumah tangga, seperti sisa makan kita, nasi, sisa pakan itu kita berikan kepada ternaknya. Tentunya itu pakan yang masih bermanfaat dan tidak basi, karena kita ketahui juga untuk menjaga kesehatan ternak kita juga tidak memberikan pakan yang sudah basi, itu karena tidak bagus untuk pencernaan babinya. Dan yang terpenting kita di sini ternak kita sudah selamat dan sampai besar seperti ini. Kita Sunggara dapat merawatnya dengan baik sehingga kita bisa panen. Jadi keuntungan itu tidak kita melulu mencari keuntungan, tapi juga bersyukur kita diberikan kesehatan, ternak kita sehat, dan kita juga bisa berusaha lagi. Oke, mungkin nanti di kesempatan yang lain, bulan-bulan ke depan, nanti harga babi naik lagi, di sana kita akan mencari keuntungan lebih lagi. Untuk teman-teman yang tentunya yang masih belajar berternak babi, di mana memelihara indukan dan membesarkan anaknya, ya, harusnya kita memiliki tempat untuk membesarkan ataupun kandang pembesaran. Jadi kita tidak bisa usah menjual bibit yang murah dan tidak cepat-cepat menjual anak babi yang sudah kita gemukkan, karena seperti saya ini kandangnya sudah habis, yang kosong. Harus kita, jadinya kelemahan kita adalah tempat kosong itu tidak ada. Jadi sedangkan anak babi yang sapi itu sudah harus kita kosongkan kandang biar kita bisa memisahkan anak babi dengan induknya. Jadi itu kelemahan kita, karena kita ketahui terlalu lama anak babi bersama induknya itu, kita akan semakin lama proses untuk mengawinkan. Jadi semakin lama itu induknya semakin kurus
dan tentunya semakin lama itu semakin jauh kita mendapatkan anakan lagi. Jadi kita usahakan minimal 35 hari kita sudah pisahkan anak babi dengan induknya. Jadi seperti sekarang ini, biar kita bisa secara maksimal bisa panen. Ya, ini kita akan lihat prosesnya ini. Untuk teman-teman pemula, semangat berternak babi, khususnya di Pulau Dewata ini. Kita ketahui fluktuasi harga itu sering sekali terjadi. Jadi kita harus bisa memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar rumah kita, seperti ada bau pisang, talas, ubi talas, dan tentunya juga hijauan itu seperti keladi, ubi rambat gitu. Kalau kita di sini banyak memanfaatkan sayur hijauan seperti rumput kesisa itu yang hijau itu, yang warnanya bunganya kuning. Jadi kita bisa itu memanfaatkannya untuk penggemukan, juga untuk induknya. Nah, sekarang ini hasil dari penggemukan kita memberikan pakan campuran, dimana ternak babi kita ini seperti ini penampakannya. Semoga kedepannya ini kita bisa memanfaatkan limbah-limbah dari sekitar rumah kita, dan tentunya kalau bisa kita dekat dengan pabrikan teman yang membuat tahu. Ampas tahu itu bagus untuk ternak babi, tapi karena kita ketahui ampas tahu juga banyak yang mengantre, jadi kita kadang dapat kadang tidak. Jadi kita biar pastinya kita cari limbah-limbah yang ada di sekitar rumah kita, yang seperti yang gratis itu. Di sini masih kedai bau pisang itu masih gratis. Tadi kita bisa olah, kita rebus, kita iris-iris dan kita rebus untuk diberikan babinya. Jadi kita bisa memanfaatkan limbah yang ada di sekitar rumah kita. Nah, ini penampakan kita sudah kita timbang sahabat, dan sekarang walaupun hasilnya tidak maksimal, tentunya kita juga bersyukur babinya sudah sehat, tidak seperti kemarin banyak yang terkena virus Tungkara. Sekarang sehat, dan sekarang kita kedepannya kita harus bisa tetap mempertahankan pakannya biar babinya ini tetap bisa kita kembangkan. Dan seperti sahabat yang kita ketahui, yang kita timbang ini adalah babi kita. Jadi kita supaya adil, nanti kita bersama-sama kita lihat ya, nanti bersama-sama dengan saudagarnya, dan kita juga biar transparan ya. Seperti biasanya itu pasti saudagarnya minta pur 1 kilo 2 kilo ya, itulah masih ada tenggang untuk kita sebagai peternak, dan supaya sebagai saudagarnya itu dapat pur lagi 1 kilo 2 kilo. Jadi itu kita tidak masalahkan, yang penting sehabis nimbang dibayar harga sesuai pasaran. Walaupun sekarang kita ketahui pasarannya murah, tapi Tungkara sudah bisa diambil pun itu kita bersyukur. Nah, syukur kita masih bisa menjual dan tentunya bisa mendapatkan hasil dari ternak babi kita ya. Untuk itu kita tetap berjuang, bersyukur, karena dengan berternak ini kita bisa memanfaatkan limbah-limbah seperti kita bau pisang itu bisa kita jadikan pakan untuk babi kita. Oke sahabat, mungkin itu saja dulu kita informasikan. Dan untuk teman-teman yang masih baru mengawali, tentunya yang ingin memelihara ternak babi secara intensif, itu tentunya itu modalnya lebih banyak. Bisa bikin kandang baterai, dan tentunya itu lebih intensif lagi. Tapi kalau kita di sini kita memanfaatkan tempat yang ada, tentunya dengan biaya seminimal mungkin. Kandang kita ini masih seperti kandang biasa koloni, jadi kita seperti penampakan kita ini, yang penting kita bisa menjualnya dulu. Kalau ingin kita membuat kandang intensif itu tentunya menambah modal. Kalau teman-teman sudah kuat modalnya bagus itu, karena seperti sekarang ini perjuangan kita untuk bertahan itu sangat besar sekali, karena pakan itu kita ketahui terus naik, dan tentunya harganya terus berkurang, menurun di pasaran terus menurun.
sahabat-sahabat ternak juga tahu sekarang ini banyak sudah yang menjual dengan murah-murah karena keadaan pakan terlalu banyak naiknya, jadi kita tidak bisa, biaya produksinya itu terlalu tinggi, jadi teman-teman tuh biasanya itu kepepet, sudah tidak bisa memberikan pakan, mungkin kewajiban membayar utang di bank, bayar kurnya itu juga bisa memicu menurunnya harga. Kalau bisa nanti kita menjualnya saat ternak babi itu sudah sedikit, yang sudah besar kemungkinan bisa harganya naik karena permintaan meningkat, ternak babi berkurang, jadi otomatis hukum pasar itu akan naik lagi. Kalau sekarang ini babi banyak, harga pakannya terus naik, tentunya itu banyak teman-teman yang menjual babinya dengan secepat-cepatnya supaya babinya laku, karena mahalnya harga itu dampak dari berkurangnya nilai dari ternak babi kita, karena kebanyakan yang menjual, jadi saudagarnya bisa pilih-pilih yang mana diambil duluan. Oke, salam dari Bali, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.